We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Apa kau? Aneh. Kau itu nah yang aneh. Di mana kau? Kau biarkan baik bak sama emak kau. Kerja di kebun dewean. Giliran balik kau minta iPhone 11, minta motor KLX. Kau nolong kerja tidak? Di mana kau? Agak kalau kau lapar, bisa tak kau makan iPhone 11 kau itu? Bisa tak kau makan motor KLX kau? Nak nikah, pacak kau nyari duit dewe. Tak usah nikah lah kalau tak pacak nyari duit dewe. Selamat pagi Bang Ari Rahmat. Ya, selamat pagi juga Bapak Ranto yang terhormat. Terima kasih sudah diundang nih. Seniman rekayasa moralitas. Ya, betul sekali. Saya lebih merekayasa moralitas karena banyak dunia tipu-tipu sekarang kayaknya. Lalu juga content creator dan juga stand up comedian. Wow. Nanti saya minta stand up komedinya. Tapi nggak terkenal itu masalahnya itu tuh loh. Paling tidak saya tahu lah. Iya. Karena sudah lihat akun kan Pak. Kalau nggak lihat akun Bapak juga nggak tahu saya kan. Oke. Bang, Bengkulu itu ada di mana Bang? Dan Bengkulu. bagaimana kalau ke sana dari Jakarta atau Palembang Bang? Silakan. Ya, Bengkulu itu terletak di pesisir pantai selatannya Sumatera deh kayaknya. Bengkulu itu kalau ditempuh dari Jakarta bisa lewat pesawat, bisa lewat darat. Kalau lewat darat kita tuh dari Jakarta nyebrang Selat Sunda dulu, masuk Lampung, masuk Palembang, terus tiba deh kita di Bengkulu. Sekitar 2 hari 1 malam. Cukup sebentar ya, 2 hari 1 malam naik bus. Tapi kalau pesawat sekitar 45 menit lah. Oke, Bengkulu ada airport sendiri. Ada airport. Kalau dulunya Padang Kemiling, kalau sekarang diganti jadi Fatmawati. Oke. Loh, Padang Kemiling. Ya, kalau dulunya Padang Kemiling loh. Oke. Tapi beda dengan Padang yang di Padang ya. Beda. Padang Kemiling itu kalau bahasa sini tuh kemiri itu. Oke. Ya. Apa di sana sumber alamnya salah satunya kemiri? Kayaknya kalau orang sini tuh kalau orang Indonesia tuh lebih ke misal nih daerahnya banyak batang karet gitu, dibuatlah namanya talang karet. Kalau di tempatnya banyak kemiri gitu dibuat padang kemiri ya kayak gitulah kayak gitu. Oke, Padang Kemiri. Oke. Iya. Nah, apa saja yang bisa kita lihat di Bengkulu? Kita sebagai orang luar pulau, orang luar kota, apa yang kita bisa lihat di Bengkulu? Silakan. Bengkulu itu macam-macam sebenarnya Pak. Kita mulai dari bahasa ya. Bahasa macam-macam. Beda kalau kayak misalkan di Jakarta penduduk aslinya semuanya Betawi. Beda lah kalau orang rantauan kan. Kalau di Bengkulu itu orang Jawa ada, Sunda ada, bahkan pisah kecamatan. Satu kecamatan orang Sunda, satu kecamatan orang Jawa. Kalau penduduk asli sendiri ada orang Sarawai, ada orang Seluma, ada orang Rejang. Rejang itu cuma Bengkulu yang punya. Nih, yang lebih ditekankan orang Rejang. Rejang cuma Bengkulu yang punya. Oh, suku Rejang berarti? Suku Rejang cuma Bengkulu yang punya. Oh, kalau yang satunya Rejang apa tadi? Bengkawa?
bahasa Seluma, Serawai dia, Semende. Kalau Semende, ya. Serawai. Kalau Oke. kalau kayak bahasa Semende, Serawai itu Palembang punya, terus di Jambi kayaknya ada sedikit-sedikit deh. Di Bengkulu, di bagian Bengkulu Selatan itu semuanya banyak menggunakan bahasa Serawai, Semende. Tapi kalau Rejang cuma di Bengkulu deh kayaknya. Oke. Nah, ya suku Iya, ya? Suku suku Rejang ya? Rejang. Nah, kalau abang sendiri apa? Suku apa, Bang? Saya kalau bapak asli suku Serawai, kayak orang-orang Seluma gitu. Tapi akhir-akhir ini saya lebih ke bahasa Rejang deh kayaknya, karena menarik bahasa Rejang tuh. Banyak orang yang tertipu dengan bahasa-bahasanya, kayak bahasa Thailand. Bapak mau dengar nggak saya bahasa Rejang? Memperkenalkan diri ya. Oh, iya. Boleh. Ya, perkenal ke Gen Uku Ari Rahman Uku tun asli Bukule. Uku tinggal nak Kabupaten Kepahyang. Kami menganut bahasa Rejang. Pokoknya Udi dang lupo busik mai daerah kami. Oh, oke. Nah, itu bahasa Rejang. Terus ada bahasa apa Ada lagi? bahasa Serawai juga. Coba kalau bahasa Kalau Serawai bahasa gimana? Serawai itu perkenalkan, nama aku Ari Rahmat. Aku jemo Serawai, aku jemo Bengkulu. Kalau sanak-sanak segalonyo main ke Bengkulu jangan lupa main ke tempat aku. Aku tinggal di Kabupaten Kepahyang. Oh, ini lebih ke Ya, Palembang ya, makanya Sumatera Selatan. saya bilang kalau bahasanya induknya Semende, ada Serawai, ada Seluma tuh apa akar-akarnya tuh dari Semende tuh. Kalau dari Palembang banyak, malahan Palembang tuh rata-rata hampir kayak gitu bahasanya. Iya. Ya, Pakai sanak segala. Nah, oke. Menarik sekali. Nah, kita ngomongnya gimana? Kota Bengkulu atau Provinsi Bengkulu yang kita bisa ulas ini? kayaknya lebih Provinsi Bengkulu deh. Kalau kota kayaknya tertinggal dari kota-kota yang lain. Belum terlalu ramai. Oh, gitu. Iya. Nah, kalau Provinsi Bengkulu ini menariknya apa, Bang, di sana? Menariknya kota Bengkulu. Ya, sebentar, saya mau tanya, Abang udah pernah ke Padang? Ke Padang belum pernah. Belum pernah. Ke Sumatera Selatan? Sumatera Selatan pernah. Oke. Nah, bedanya Bengkulu apa ini? Karakternya Bengkulu ini? Sama Sumatera Selatan. Iya. Kayaknya kalau bedanya sama Sumatera Selatan, orang Sumatera Selatan lebih ngegas deh kayaknya dibanding. Oke. Iya. Oke. Karena kalau Bengkulu itu lebih karena mungkin banyak campuran ya. Kayak misalkan di kabupaten saya sendiri tuh. Kabupaten saya sendiri itu sekitar 60% itu memang penduduk asli Rejang. Sisanya 20%-nya ada orang Jawa, 20%-nya lagi ada juga orang Sunda. Jadi logat itu mulai bercampur. Jadi nggak begitu kayak misalkan orang paling itu nak ngapu kau cek itu kan. Kalau orang Palembang kalau orang Bengkulu itu misal ngapu kau ya agak rendah dikit lah intonasinya. Oke. Nah, apa yang kita bisa kunjungi di Bengkulu, Bang? Itu menarik tuh. Ya, harusnya Abang kasih saya foto nih, Bang. Kasih foto sekarang apa kayak baru tuh. Nanti saya kirim boleh nanti. Oh, boleh. Ya. Ya. Sekitar tahun kemarin, boleh cerita sedikit ya Pak? Iya. Sekitar tahun kemarin itu awal-awal COVID, saya awalnya berkarya lah namanya di Sumatera Selatan tuh tepatnya di Oku Batu Raja. Saya buat penelusuran kayak gitu. Begitu COVID, saya ditarik pulang sama orang tua ke Bengkulu. Sampainya ke Bengkulu, nah kita mulai buat parodi namanya. Boleh dicari di YouTube, di Instagram, si Bulang dari Bengkulu tuh. Saya sama teman-teman ada tim juga sekitar beberapa orang. Kami mengenalkan banyak wisata. Ada kalau pantai di Bengkulu itu yang bagus itu ada Laguna, ada Cukoh, ada Pantai Panjang di Kota Bengkulu sendiri, ada Pantai Pasir Putih, ada Tapak Badri, ada Pantai Sekunyit dan beberapa pantai yang lain lagi.
Dan kalau kita ke Bengkulu tuh ada dua apa ya? Ada dua perbedaan suhu kayak gitu. Kalau Oh. kan ya kalau Bengkulu itu kan di tengah-tengahnya itu di perbatasan Bukit Barisan tuh. Hmm. Kalau di sebelah bukit sana ada 3 kabupaten. Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Rejang Lebong, sama Kabupaten Lebong. Itu Hmm. daerahnya pegunungan tuh. Banyak Hmm. sayur, dingin, dan banyak kalau wisatanya banyak air terjun. Dan ada kebun teh juga di Kabupaten Kepahyang itu sendiri. Oke. Kalau di sebelah sini Bukit Barisan ada Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, ada Kaur, ada Muko-Muko, dan ada Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu. Itu daerahnya panas karena mereka pantai. Oh, oke. Ya, Nah, Bang, Bukit Barisan ini berarti juga karena di Sumatera Selatan juga Bukit Barisan melewati kan ya? mm-mm, ya, Ya kan di Sumatera Selatan kan juga ada Bukit Barisan ya? ya. Oke. Bukit Berarti Barisan itu dari kalau nggak salah dari Padang, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan itu kena semua Bukit Barisan. kena semua. Wow. Iya, kena semua. Oke. Ya berarti dia satu alam yang hampir sama ya. Ya, hampir sama. Nah, Bang, tadi orang Rejang kan asli Bengkulu ya. Ya, Kalau kita kita lihat ke belakang ya. Apakah masih ada rumah tradisional, Bang? banyak. Banyak. Nanti kalau Bapak punya kesempatan ke sini boleh tinggal di rumah saya, tapi rumah saya agak gubukan, Pak. Oh, tapi rumah tradisional. Enggak, kalau di desa saya itu udah hampir hilang rumah tradisional. Tapi sekitar 3 atau kelang 4 desa dari rumah saya itu masih banyak rumah tradisional yang rumahnya kayu, masih tinggi, kayak pondokan kebun gitu. Tapi udah desa, masih banyak yang pakai kayak gitu rumahnya. Apa namanya rumah tradisional di sana? Kalau di Bengkulu, kalau daerah Bengkulu Selatan namanya Guma Besak. Rumah besar. Oke, rumah Mm-mm, besar. Oke. mm-mm. Seperti Kalau seperti Padang, enggak ya? enggak, Enggak, beda kalau lagi ya? kalau tiang-tiangnya hampir mirip sih. Apa Oh. sih namanya, kerucut atasnya itu yang beda tuh, Pak. Oh gitu. Ya, Oke. Nah, Bang, agama apa yang sekarang dianut orang Rejang, orang masyarakat Rejang. Rejang, ya? Kalau orang Rejang tersendiri, kalau sekarang Bengkulu sudah mayoritas kalau orang Rejang itu sudah menganut budaya Muslim. Muslim. Tapi kalau saya ikuti sejarahnya dari dulu, ini nggak tahu ya benar apa enggak. Ini saya juga cari dari Google nih, karena saya penasaran suku ini dari mana sih. Rejang Ya. itu dari perpaduan Vietnam Thailand dulunya. Ketemunya Oke. di eh, ketemunya di Hindia. Terus waktu perdagangan tibalah di Bengkulu kayak gitu. Jadi berkembang di situ tuh. Dulu-dulunya nggak Muslim, tapi begitu budaya Muslimnya banyak dikenalkan mungkin para ulama dulunya, ya sekarang mayoritasnya Muslim. Oke. Bang, apakah masih ada tradisi atau ritual-ritual lokal di sana? Banyak, Masih banyak. Oke. masih banyak. Apa? Salah satu, kalau kita mulai dari hal yang kecil itu namanya kenduri. Heeh. Ya, Ya. kenduri itu kayak ada beras kuning, ada ayam, terus ada, kalau orang Jawa itu bilang kayak Selamatan. tumpengan. Tumpengan, Tumpengan. ya Ya. tumpengan. Tapi kalau di sini tuh, kalau tumpengan gede tuh. Ya. Kalau adat sini tuh kecil, mungkin pakai piring doang. Oh, Hmm. oke. Itu yang paling sederhana tuh, yang mungkin dilakukan setiap orang deh kayaknya. Tapi Pakai kalau yang piring pakai piring tapi banyak kan berarti ya? enggak, satu, Oh, satu aja? satu aja. Oh, bisa dimakan berapa orang berarti? Ya paling 2 orang nih kayaknya. Tapi mereka bikinnya banyak? Enggak? Kalau dia tuh kayak gini, Pak. Misal kita buat ritualnya satu keluarga besar. Hmm. Nah, untuk sardennya itu satu doang, tapi yang lain tuh makanannya lain-lain. Tapi yang untuk Oh, disajikan satu itu tuh. Pas kita oke. makan bareng-bareng nggak kita makan itu, tapi Iya. kita makan yang lain gitu.
Nah, Bang, kalau pernikahan, Bang, apakah masih ada tradisi pernikahan di sana? Iya, masih ada. Masih? Salah satu adat istiadat sini yang masih kental dipakai itu ada 2. Yang pertama itu belarak kalau bahasa sini. Jadi setelah siangnya nikah, malamnya mau diacarain, jadi sorenya itu belarak, diiring pakai robana, ciri khas Oh, Bengkulu. oke. Ditaburin pakai beras kuning, Iya, terus iya. ibu di belakangnya digiring, terus bapak-bapaknya selawat-selawatan pakai robana tuh. Oke. Nah, pakaian tradisionalnya waktu pernikahan juga masih ada ya? Kalau pakaian tradisional kayaknya udah campur-campur ya sekarang. Oh, Karena campur sudah. karena ada yang nikah sama orang Padang, mereka pakai baju adat Padang di sini. Nah, kalau rejang sendiri ada? Kalau rejang sendiri ada, tapi saya Ada. lupa deh apa ya nama baju adatnya. Wah, ini nanti kalau nikah harus pakai Iya, pakaian rejang, Bang. Jangan malu-malu ini. iya dong. Eh, saya tuh bangga kayak gitu, Bu, tinggal di tanah Rejang karena menurut beberapa peneliti bahasa Rejang tuh bahasa yang bakal punah kayak. Iya, Karena iya, iya. karena bapaknya Rejang, mamanya misalkan orang Jawa, mereka nggak mengenalkan bahasa Rejang sama sekali. Iya, iya, ya. Anda harus mengulas bahasa rejang, Bang, di Instagram atau di YouTube, Bang. Ada beberapa saya menggunakan bahasa Rejang di Instagram. Maksudnya tutorial bagaimana berbicara bahasa rejang gitu. Wih, iya saya dapat masukkan konten ini, terima kasih loh. Oh iya, terus pakaian adat rejang apa saja, ya, makanan khas apa saja. Ini harus ditingkatkan, Bang. Nah, Kalau tuh, enggak hilang. makanan khas Rejang ada salah satunya lemah. Tahu Apa lemah itu? nggak, Pak? Enggak tahu saya. Lemah itu anak bambu yang belum keras, yang masih hitam, masih kerucut di bawah itu. Itu dicincang-cincang, di apa namanya, difermentasi, dicampur sama ikan. Oh, rebung itu kalau di. Ya, tapi Ya. di sini bukan rebung. Kalau rebung asam tuh yang panjang-panjang, tapi itu dihancurin betul. Oh, oke. Ya. Dan Oke. asamnya lebih dari rebung. Oh, Kalau orang nggak biasa makannya tuh sampai keluar air mata dari pedes ya? asamnya tuh kayak jeruk. Asam. Oh, gitu. Iya. Iya, iya, iya. Kan Anda sebagai orang rejang harus bahas itu, Bang. Iya dong. Iya, makanan, tari-tarian, Ya. nyanyi-nyanyian. Mm-mm. Banyak, kalau enggak bisa punah, Bang, gitu. Nah, Bang, apakah ada kerajaan di Bengkulu? Atau ikut Palembang, atau ikut Padang, atau ikut apa itu namanya? Ya, ikut mana Bengkulu ini dulunya? Bengkulunya dulu, aduh, siapa ya namanya ya? Pokoknya dulu itu di Bengkulu itu juga ada kerajaan. Dan ada juga kisah-kisahnya, dan ada permaisuri dari Bengkulu itu mau disunting sama pangeran dari kerajaan Aceh, tapi ditolak. Pokoknya kayak aku kayak agak-agak lupa yang itu, Nah, Bang. ini juga Ini bisa kayaknya bikin kesalahan konten aku, ya. aku kayaknya nggak ngeriset ke masalah itu deh, karena aku sibuk ke Rejang tadi, ngeles aku ya, ngeles ya. Enggak, Bang. Apakah ada temuan bangunan-bangunan kuno di. Oh, iya, iya, iya. Barusan sekitar seminggu yang lalu ada prasasti prasejarah di Kabupaten Kepanjen, tepatnya di Kecamatan Hujan Mas tuh kayak tapi belum ada yang bisa mastiin itu prasejarahnya apa ya. Kemarin ada orang dari mana ya? Dari Bandung kayaknya yang datang ke sini untuk meneliti. Ada kayak mangkok-mangkok gede, segede rumah tuh, tapi di dalam tanah. Oh, Iya, sekarang sekitar 45% udah digali, guys. waduh, waduh. Oh, nanti tolong kirimkan Ya, boleh, artikelnya, Bang. boleh. Oke. Nah, em, kalau kerajaan nggak pernah ada ya? Istana, sultan ada nggak sultan? Sultan Sultan ada juga deh kayaknya, tapi saya nggak lupa juga namanya siapa tuh. Oh, tapi masih ada?
masih kalau sekarang udah nggak lagi. Oh, udah enggak lagi. Udah nggak lagi. Oke. Oh. Nah, apa spesial atau spesial karakteristik dari masyarakat Rejang, Bang? Spesial, saya nggak ngomong Rejang ya, tapi lebih umum ke Bengkulu. Bengkulu ya. Iya. Orang Bengkulu itu ramah-ramah. Saya kasih Ramah. contoh ya. Misal di Jakarta, kita jatuh tuh, bawa motor, jatuh, orang cuek aja, oh bodo amat lah, kayak gitu. Nah, kalau di Bengkulu orangnya ramah-ramah bang. Ini Pak, orangnya ramah-ramah. Kalau ada orang jatuh ditolongin, tapi dompetnya dulu, HP-nya dulu. Terus orangnya juga nggak ditolongin. Orang Bengkulu ramah-ramah. Oke. Nah, Bang, sebetulnya ya itu kan guyon ya. Itu kan ya, tapi apa ya yang kita lihat dari orang Bengkulu itu apa? Yang berbeda dari daerah lain. Orang Bengkulu. Ya. Orang Bengkulu itu saya juga sering main kemana-mana. Orang Bengkulu itu kalau di kaula mudanya nggak sering makan temen, itu aja sih Pak. Oke. Saya salutnya sama orang Bengkulu tuh itu. Kalau iya mah iya, kalau enggak mah enggak. Tapi kalau dibandingin sama orang Jawa memang Bengkulu agak rada sedikit ngegas. Makanya kalau di Jakarta agak sering dimusuhin orang. Saya juga agak lamaan di Jakarta dulu. kayak kata orang Sunda, abang nih kok kayak ngajak berantem terus. Enggak bang, aku tuh enggak pernah berantem bang dari kecil. Memang bahasa kayak gini bang. Nah bang, apakah ada hubungan Bengkulu dengan Melayu bang? Bengkulu dengan Melayu kayaknya erat deh. Karena kita lihat dari bahasa umumnya Bengkulu tuh hampir mirip sama bahasa Menggalu. Bahasa Melayu. Cuman bedanya kalau Melayu lebih ke kalau Bengkulu O. Gitu. Oh iya. Nah, sebagai seorang stand up komedian ini bang, apa yang Anda anggap lucu tentang Bengkulu? Saya anggap lucu tentang Bengkulu. Ya, pemerintah. Enggak dong. Enggak. Ya, kayak ini, Pak. Saya tuh kalau dikenal di tongkrongan tuh sering diskusi. Terus saya pernah ikut politik lah sedikit kan waktu dulu tuh. Tapi kalau sudah berbicara komedi, saya lebih suka ke dark komedi karena saya lebih suka komedi yang paling jujur itu adalah dark komedi. Jadi nggak ada sensor-sensoran. Apa yang kita anggap lucu kita bilang aja. Oke bang, saya bukain Instagram lagi aja. Bang, apa masih dijumpai bunga Padma raksasa di Bengkulu? Masih banyak. Oh masih banyak. Ya, lebih banyaknya kalau di Bengkulu itu di hutan lindung Liku 9. Jadi kalau kita lewat dari arah Kepayang mau ke kota Bengkulu itu kita lewat Liku 9 sekitar 1 jam kita itu full tikungan di hutannya. Nah, di situ tuh biasanya kalau bunga rafflesianya mekar, ada tuh anak-anak pencinta alam buat stand di pinggir jalan, terus mereka buat merek bunga rafflesia mekar gitu ya. Kalau mau masuk 10.000. Oh. Iya, karena kan dijaga tuh. Mereka jaga siang malam biar nggak diganggu orang. Oh, oke. Ini teman kita Abang Paul dari Medan yang tanya tadi. Ya. Oke, kita ke Instagram lagi, Bang. Lagi makan sih ya, nah. Udah banyaknya jauh lah kan. Jadi kutu dulu, buat dulu. Wan pak kebani mesrawan ini dah itu kasi dia. Anak no kabano itu mati lo no kabano. Tahu, no pula ninggal bro. Mangkok pada pada. Itu rumbungan kami galo. Cuma dasar kami saro. Ya, jadi ngapu kalau gitu saro. Ya bukan saro, itu keruan yang kawan Ramadan lah benar apa mau. Kan mak kapan aja benar mau. Rumbung kami, rumbung kepimu so. No kapan di trite ko? Tahu. Nah, yang depan nih ya. Kan aku puasa itu. Jadi aku nanti itu bapak. Benar. Udah kasih gue ini.
Benar aku nih. Cari telingo. Ya buta apa tuh? Lengkap itu direkam. Aku nak enak lagi makan siau nah. Dah banyaknya juga dah kapan. Jadi kutu dulu, bak dulu. Kawan pak kapan ini mesrawan ini dah itu kasih dia. Anak menau kapan itu mati lo nau kapan udah. Tahu, nak pula ninggal bro. Mangkok kapan pada itu rombongan kami gando. Cuma dasar kami saro. Ya, Jadi ngapo kalau gitu saro. ya bukan saro, itu keruan yang kawan Ramadhan lah benar lah pemawo kan mak kapan aja benar mau. Rumbung kami, rumbung kepimut so no kapan di trite ko. Tahu. Nah, Yang depan nih kan. itu aku puasa itu. Jadi aku nanti gitu bapak. Benar. Jadi ceritanya waktu itu tuh nggak sengaja juga buatin video itu. Jadi sore-sore nenekku meninggal tuh. Jadi aku pergi tempat kakak sepupu tuh. Tiba-tiba adalah ibu tua tuh. Dia bilang, kamu nih anaknya Ramadan kan? Dia bilang, iya nek. Dia bilang, oh sama aku itu nenek katanya. Jadi terus nek. Aku bilang, aku sambil rekam tuh. Dan makanya dia bilang, dipoto kan aku tuh, bukan direkam gitu. Jadi ya itu dia bilang, sama aku nih nenek, bapak sama mamamu dulu manggil aku tuh bibi kayak gitu kan, karena aku tuh adiknya nenekmu, kamu aja nggak tahu karena kamu nggak pernah di sini katanya gitu. Jadi aku taruh beusuran di situ apa ya, menelusuri kalau bahasa Indonesia silsilah keluarga. Oke. Ya, Ya, ini sangat menarik sekali. Oke. Ini kan satu keluarga nih, Bang. Ya. Tadi menelusuri keluarga. Nah, apakah masih ada keluarga-keluarga yang sangat-sangat tradisional di Bengkulu, Bang, yang masih menyimpan silsilah keluarga, yang masih tahu tentang kuburan kakek nenek dan moyangnya begitu, apakah masih ada? masih ada. Saya punya nenek dari ibu itu umurnya sekitar 97 tahun nih. Jadi dia sering ngajarin, oh kamu sama itu manggilnya puyang, kamu situ manggilnya nenek, dan ini kuburan. Ini bahkan dia nunjukin, dia aja nenekku 97 tahun, dia nunjukin kepuyangannya dia loh. Di atas neneknya dia ada kepuyangan lagi. Oh ini beberapa tahun yang lalu nih, kayaknya udah sekitar 300-400 tahun yang lalu deh kayaknya katanya. Oh, dan iya, itu kuburannya masih berarti? Masih ada. Oh, tapi kuburannya kayak kuburan kuno itu loh, Pak. Iya. Cuman batu, ada lumut gitu. Oh, oke. Menarik. Wah, harus jumpa di Bengkulu, Bang. Ya. Boleh tuh, main sesekali ke Bengkulu tuh. Ya. Saya pengen lihat itu apa yang ada di Bengkulu. Iya. Saya harap sampai bisa ketemu bertatap langsung sama Bapak. Aduh. Ya. Kita harus coba di Bengkulu, Bang. Ya, siap. Ya, oke. Makasih.